Ya, baik, Bro, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan berkuasa yang telah menjadi terang bagi jalan hidup kami. Kami memohon agar Engkau terus menuntun kami melalui firman-Mu yang akan dibacakan oleh para rektor dan dibawakan oleh Pastor Paul sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam dan menjadi rema sehingga kami dapat melakukan segala kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan rendah hati. Berilah kami kebijaksanaan untuk memahami makna firman-Mu dan kekuatan untuk menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, cahaya di tengah kegelapan dan kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Jadikanlah firman-Mu sebagai dasar bagi setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil. Kami memohon agar firman-Mu terus bekerja dalam hati kami sehingga kami dapat menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Bu Ros. Amin. Terima kasih Pak Siliwangi. Silakan Bu Ayu. Baik, Bu Ros. Saya akan membacakan 2 Tawarik pasal 29. Beginilah firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, "Dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Lalu bangunlah orang-orang Lewi itu, yakni dari Bani Kehat, Mahat bin Amasai, dan Yoel bin Azaria. Dari Bani Merari, Kis bin Abdi, dan Azaria bin Yehaleleel. Dari orang Gerson, Yoah bin Zima, dan Eden bin Yoah. Dari Bani Elisafan, Simri dan Yeyel. Dari Bani Asaf, Zakaria dan Matanya. Dari Bani Heman, Yehiel dan Simei. Dan dari Bani Yedutun, Semaya dan Uziel. Mereka mengumpulkan saudara-saudaranya dan menguduskan dirinya. Kemudian mereka datang menurut perintah raja, sesuai dengan firman Tuhan.
lalu mentahirkan rumah Tuhan. Sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu, mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, "Kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang oleh Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan." Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, 7 ekor domba muda, dan 7 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk keluarga raja, untuk tempat kudus, dan untuk Yehuda. Ia memerintahkan anak-anak Harun, yakni para imam, untuk mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan. Lalu mereka menyembelih lembu-lembu itu. Para imam menerima darahnya dan menyiramkannya pada mezbah. Kemudian mereka menyembelih domba-domba jantan dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Sesudah itu, mereka menyembelih domba-domba muda dan menyiramkan darahnya pada mezbah. Selanjutnya, mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu. Dan para imam menyembelihnya dan mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan perdamaian bagi seluruh Israel. Sebab raja telah memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban penghapus dosa itu bagi seluruh Israel. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi, sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu, dengan perantaraan nabi-nabinya. Maka berdirilah orang-orang Lewi dengan alat-alat musik Daud. Demikian pula para imam dengan nafiri. Lalu Hizkia memerintahkan untuk mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Pada saat persembahan korban bakaran dimulai, mulailah pula dinyanyikan nyanyian bagi Tuhan dan dibunyikan nafiri dengan iringan alat-alat musik Daud, Raja Israel. Seluruh jemaah sujud menyembah, sementara nyanyian dinyanyikan dan nafiri dibunyikan. Semuanya itu berlangsung sampai korban bakaran habis terbakar. Sehabis korban bakaran dipersembahkan, raja dan semua orang yang hadir bersama-sama dia berlutut dan sujud menyembah. Lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf, pelihat itu. Maka mereka menyanyikan puji-pujian dengan sukaria, lalu berlutut dan sujud menyembah. Kemudian berbicaralah Hizkia. "Sekarang kamu telah mentasbihkan dirimu untuk Tuhan. Mendekatlah dan bawalah korban-korban sembelihan dan korban-korban syukur ke rumah Tuhan." Lalu jemaah membawa korban-korban sembelihan dan korban-korban puji-pujian. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Jumlah korban bakaran yang dibawa jemaah ialah lembu 70 ekor, domba jantan 100 ekor, dan domba muda 200 ekor. Semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan.
Persembahan kudus terdiri dari lembu sapi 600 ekor dan kambing domba 3.000 ekor. Tetapi jumlah imam terlalu sedikit, sehingga mereka tidak sanggup menguliti semua korban bakaran. Oleh sebab itu, saudara-saudara mereka, orang-orang Lewi, membantu mereka sampai pekerjaan itu selesai, dan sampai para imam menguduskan dirinya. Sebab orang-orang Lewi itu lebih bersungguh-sungguh menguduskan dirinya daripada imam. Lagi pula korban bakaran itu banyak, dengan segala lemak korban keselamatan dan segala korban curahan pada korban-korban bakaran itu. Demikianlah ibadah di rumah Tuhan ditetapkan kembali. Hizkia dan seluruh rakyat bersuka cita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan tak disangka-sangka. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Ayu. Silakan dilanjut Pak Akul. Baik, saya lanjutkan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya.
Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi Bapakku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaan. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab pada pagi hari ini. Bu Ayu dan Pak Apul, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan oleh Pastor Joseph Paul Jiang dengan judul Hati Seorang Bapa. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan. Jangan lupa saudara ya, menanti-nantikan Tuhan itu bukan nganggur, bukan cuma baca Alkitab, berdoa, ya ke gereja, itu bukan menantikan Tuhan. Tapi kamu berusaha menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Jaga hidupmu di dalam kekudusan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ketika apapun yang kamu lakukan ya kepada orang-orang yang paling hina, yang paling kecil, yang paling hina, atau yang siapa sih yang musuhmu yang paling kurang ajar, kebaikan yang kamu lakukan kepada mereka, itulah kamu lakukan untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya, ketika kamu memberi makan orang-orang miskin, memberi makan ya, bukan bagi-bagi duit. Kamu bagi-bagi duit salah kamu ya. Ongkrongan namanya. Tetapi apa? Anda buat kebaikan. Ya, bagi makanan, bukan bagi duit ya. Ingat-ingat ya. Jangan bagi-bagi duit sama orang, ya. Tapi berbagi makanan, ya. Kalau bagi duit tidak termasuk dalam sedekah. Tapi kamu punya, ya kamu pengen bagi aja. Sama siapa? Sama istrimu. Bagi duit sama siapa? Sama anakmu. Bagi duit sama siapa? Sama adikmu, sama tetanggamu. Itu tidak termasuk sedekah. Tetapi ketika kamu memelihara orang tuamu, menyenangkan hatinya, itu termasuk di dalam berbuat kebaikan, saudara, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Sebelum kamu lakukan buat rumah Tuhan, lakukan dulu buat orang tuamu. Ya, sudah pernah belajar ya dulu ya, bolak-balik ya. Sebelum kamu kasih keperluan, kasih macam-macam buat rumah Tuhan, buat gereja itu loh, kamu senangkan dulu orang tuamu. Kalau kamu sudah senangkan orang tuamu, baru kasih ke gereja. Ingat-ingat ya, itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan kasih ke gereja dulu, orang tuamu dapat sisa. Saya dulu salah, sampai mami meninggal, saya nyeselnya minta ampun, saya baru tahunya ya setelah 10 tahun ini. Mami mau meninggal, tak seneng-senengin saudara ya. Wah, dulu saya nggak ngerti, saya kasihnya gereja dulu, saya kalau kasih ke gereja puluhan juta, ratusan juta saudara. Mami saya nggak pernah tak belikan mobil. Saya bisa belikan pendeta, dulu iPhone apa, harga berapa ya? BlackBerry baru ya, 8 juta. Kita bisa belikan BlackBerry harga 8 juta buat pendeta saudara ya, buat sesama ya, saya kan pengusaha ya, pendeta tapi saya juga pengusaha dulu ya. Saya sambil misi, sambil kerja. Saya bisa kasih handphone bagus, ya kasih sepeda motor bagus, saya tidak pernah belikan handphone buat mami saya, saudara. Saya sampai sekarang kepikiran ya,
Saya kesambet apa goblok banget saya. Siapa di sini kamu nggak pernah nyenengin orang tua, malah kamu rajin ngasih ke gereja? Bodoh. Bukan sesat, bodoh. Ya, sekalipun kamu ke Damaris enggak. Kasih orang tuamu dulu. Orang tuamu cukupkan, ya. Kalau orang tuamu sudah cukup, baru kamu nyumbang ke yayasan. Saudara, ada beberapa orang yang suka nyumbang ke saya, saudara ya. Ada ya, banyak orang yang kasihan sama saya. Ya, saudara ya. Ini saya bulan depan rencana saya nyupir taksi, saudara ya. Rencana saya supir taksi supaya saya jangan tergantung dengan donasi hidup saya ya. Karena YouTube saya kan sudah nggak bisa dimonetasi, udah banyak berkurang ya, saudara ya. Jadi saya harus karena Gemeente kan pemerintah minta saya kerja, saya harus kerja, saudara ya, saya harus kerja. Nah, ya saya kerja karena mereka heran kenapa pendeta nggak digaji, saudara. Cuma saya bilang, mau gaji berapa orang jemaatnya kita di Indonesia, kebanting, pusing nanti, ya nggak fair, ya kan? Kalian orang Indonesia, saya di sini, lalu gajinya gaji euro, ya nggak fair, nggak bisa. Ya saya perlu kerja, nggak apa-apa. Toh Rasul Paulus juga kerja, kita semua kerja. Cuman saya tidak bisnis ya, saudara. Jadi hanya bekerja yang freelance begitu ya. Ya paling gampang apa ya, taksi Uber paling gampang. Ya ini saya sekalian pengumuman. Jadi kalau kamu ketemu tiba-tiba saya lagi nasi, jangan, lo kok ini Nabi 20 nasi, nggak apa-apa ya. Rasul aja bikin tenda. Nggak apa-apa, supaya saya jangan membebani kalian. Ya, nah, saudara, ketika kita bekerja, ya, hamba Tuhan pun, saudara ya, saya cerita, saya mau kerja, supaya saya jangan menjadi beban buat kalian dan kalian nggak usah mikirin saya. Ya, supaya jangan, wah, kudu beri. Ada orang yang kudu beri pendeta. Saya bilang jangan. Lalu ada orang-orang yang kasihan sama saya ya, saudara ya. Saya senang dikasih uang, tapi saya sebenarnya kamu udah senangkan orang tuamu belum? Jangan sampai saya menerima uang yang harusnya kamu sedekahkan ke orang tuamu, malah kamu sedekahkan ke saya masih kuat, masih seger, saudara. Ya maaf kata, saudara, bikin anak lagi aja saya masih bisa. Ya, tapi pabriknya sudah tutup. Buka apa tutup? Tutup, katanya tutup, saudara. Ya tutup, nggak apa-apa, buka lagi boleh. Ya kan? Jangan sampai kamu kasih donasi ke saya, sementara kamu belum menyenangkan orang tuamu, saudara. Saya ini nanti dosa. Rasanya saya nanti jadi makan rezekimu, enggak boleh, saudara. Tapi kalau kamu sudah cukup semua, ya bukan berarti kamu harus punya jadi konglomerat, enggak. Tapi kamu merasa cukup, orang tuamu sudah. Jangan beri saya melebihi kamu pernah menyenangkan orang tuamu, saudara. Aduh, saudara. Jangan kasih pendeta melebihi kamu menyenangkan orang tuamu, saudara. Orang tuamu itu nomor 1. Serius, saudara, inget-inget. Kamu jangan percaya sama pendeta-pendeta itu yang bilang yang penting buat Tuhan dulu. Buat siapa? Kamu tahu nggak buat Tuhan itu apa maksudnya? Kamu ngerti nggak sih buat Tuhan? Jangan-jangan Pak, pendeta buat Tuhan itu apa sih Pak? Ya kasih ke gereja. Terus di gereja uangnya buat apa? Ya terserah, nanti gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak taunya buat beli jet, saudara. Sakit hati enggak kamu? Suatu ketika ada artis sinetron, saudara ya, ada artis sinetron datang ke sini, dia cerita-cerita segala macam. Kita bercanda, ini artis lucu banget ya. Namanya siapa ya? Yeremia siapa ya? Rakes. Yeremia Rakes mungkin ya. Ini anak lucu banget, ya, masih muda, ya lucu banget. Kalau bercanda kamu kelewatan, pokoknya dia memang, cuman nggak nyakitin ya, nggak sakit tapi nggak nyakitin, jadi lucu. Nah terus dia lagi ngobrol-ngobrol, mungkin nanti ya kalau kalau saya nanti jadi artis Hollywood, Paul tak belikan Mercedes-Benz yang bagus, ditunjuk itu mobil itu tuh Paul. Terus saya bercanda, tapi terakhir pun jatuhin saya tahu itu ya. Terus saya bilang, janganlah. Lu kenapa mau dikasih kok nggak boleh? Ya jangan. Kalau saya dikasih, kamu kasih saya Mercedes-Benz ya. Terus kamu ngasih terus kan sudah kan? Saya bilang terima kasih ya Yeremia. Lalu Rosna Baban mau transfer ke saya nggak tuh? Nggak bilangi. Nggak bakal mau, kok udah ngajar. Saya di rumah cuma pakai Avanza, terambil sama Pak Paul pakai Mercedes-Benz. Jancuk. Saya bilangnya gitu kan, diketawa. Kok dia di belakang ketawa ngekek-ngekek. Saudara, saya bilang jancuk, saudara ya. Dasar pendeta jancuk.
pakai Mercedes-Benz, aku pakai bebek, motor bebek, aku suruh nyumbang. Udah ngajar. Ketawa ya Koden, saudara ya. Tapi dari ketawa, iyalah saudara. Kamu saya pakai Mercedes-Benz, terus kamu terus mau nyumbang saya begitu. Kan goblok kamu, saudara. Jual dulu Mercedes-Benz-nya. Ya enggak, kamu tahu nggak bensinnya Mercedes-Benz itu ya? Itu berapa kamu tahu nggak bensinnya itu? Bensinnya saja, saudara. Ya kayak, ya kan, kamu, nah itu tadi, jangan pernah kamu nyumbang pendeta lebih dari kamu senangkan orang tuamu, saudara. Saya nanti berdosa, saudara. Berdosa. Separuh saja kamu senangkan orang tuamu itu sudah banyak. Dan ada 100 orang yang kasih, kan tetap besar. Tetap melimpah buat saya, saudara. Kalau kurang gimana? Ya saya kudu kerja kalau kurang. Ya kan? Kalau kurang saya kerja pagi-pagi jam 6 saya bangun. Ya kan? Apa namanya kalau kalian itu nge-grab. Saya nge-grab bener saudara ya. Saya nge-grab ini mulai bulan depan ya. Mulai pulang dari Israel nanti ya bulan Juli. Bulan Juli saya mulai nge-grab. Ini saya harus beres-beresin semua administrasinya dan gereja segala macam harus beres. Karena kita ada prioritas dan kita nggak tahu akan berapa lama donasi itu untuk Eropa akan bertahan. Jadi saya harus siap-siap semuanya. Ya, ini sekalian pengumuman juga. Nah, saudara, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, ya, harus mengajarkan, ya, supaya kamu menghormati ayah dan ibumu, saudara. Kamu harus menaruh respek kepada orang tuamu, menyenangkan hati orang tuamu. Saya nggak tahu, Anda pernah nggak diajari sama pendeta-pendeta kalian dengan fokus, kamu kalau tidak menyenangkan, kamu tidak membuat orang tuamu bahagia, kamu itu bukan Kristen loh, saudara. Kamu bukan Kristen. Kamu harus menyenangkan hati ayahmu. Makanya kan firman Tuhan bilang apa, saudara? Anak-anak, ya, hormatilah ayahmu, dengarlah nasihat ibumu, ya, didikan ayahmu dan nasihat ibumu. Anak-anak dengarkan. Kenapa, saudara? Karena surga kerajaan Allah dimulai dari ayah dan ibu. Bukan cuma ibu, saudara ya. Ayah dan ibu. Dua-duanya. Nggak bisa cuma salah satu. Nggak bisa kamu, saya sayang ibu, saya sayang mama, tapi saya benci papa. Atau saya sayang papa, saya benci mama. Nggak bisa, saudara. Harus dua-duanya. Pak, tapi papa saya jahat. Kamu harus ampuni. Kamu harus punya pengampunan. Bagaimana bisa punya pengampunan? Kamu datang sama Tuhan Yesus. Kamu cerita, aku marah sama ayahku. Bilang, ayahku kurang ngajar, kawin lagi. Misalnya ya, aku masih ayahku kurang ngajar, aku dipukul sama ayahku. Tanpa alasan, karena mabuk atau karena ya perselisihan, terus kamu dipukul gitu ya. Kamu bilang, Tuhan aku marah Tuhan. Boleh saudara. Boleh kamu datang sama Tuhan. Ya, sebentar ini anak bikin ulah nih. Ya. Oke, ya udah alarm ya. Jadi kalau udah kelebihan asap dikit kita alarmnya nyala soalnya ya. Nah, jadi ketika kita ya sampai mana tadi ya lupa. Soalnya alarmnya sakit sekali di kuping ya. Menyenangkan hati ayahmu ya. Kalau kamu tidak bisa mengampuni ayahmu, kau minta sama Tuhan. Kau berdoa. Kamu terus terang sama Tuhan. Ya, kau bilang, Tuhan aku marah sama papaku, aku belum bisa ngampuni. Tolong aku. Tuhan akan datang. Ya, itu adalah doa yang pasti dijawab sama Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan yang baik.
Tuhan, aku tidak bisa ngasihi mama aku, Tuhan. Karena waktu aku muda, waktu aku kecil, mama aku lari sama lelaki lain. Menyakiti hati papaku. Kamu berdoa, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Nah, dan belajar, saudara, ya, belajar menunjukkan perhatianmu ketika orang tuamu sudah nggak bisa kerja. Jangan orang tuamu nggak bisa kerja, pendetamu masih gagah perkasa kayak saya, lalu kamu nyenengin hati pendeta, sementara orang tuamu yang sudah berbanding di kasur, udah lemah, tak berdaya, kamu malah nggak urusin. Ya, itu adalah hati Bapa kita di sorga. Mengapa, saudara? Kalau kamu belajar merawat orang tuamu, anakmu lihat, saudara. Anakmu lihat. Apa yang terjadi kalau anakmu lihat? Maka dia, atau kamu tua, dia akan lakukan yang sama. Kalau kamu kurang ajar sama orang tuamu, walaupun orang tuamu bikin salah sama kamu, ya, tapi kamu kurang ajar, kamu perlakukan orang tuamu dengan tidak layak, anakmu lihat, dia akan 2 kali kurang ajar kepadamu. Enggak, jangan percaya saya, sudah lakukan, jangan percaya deh. Tetapi sekalipun orang tuamu jahat, ya, kamu lakukan. Dan lakukan dengan sukacita. Mungkin kamu bukan melakukan karena orang tuamu, tapi karena Tuhan. Dan untukmu sendiri. Ketika kamu mengasihi, terus ya kamu curahkan cinta itu. Ya, jangan ngeluh, saudara. Bahkan sampai mandiin orang tua kalau perlu. Kalau orang tuamu udah benar nggak berdaya. Anak itu sudah mandiin mami saya dulu ya, waktu mami saya mau mati pertama kali sebelum berangkat kemari itu 2014 atau 15 ya, mami mau meninggal ya. Mami mau meninggal ya. Terus diobati sama anak ya, di rumah sakit, ditungguin, dimandiin ya, dicepokin. Sembuh, saudara ya. Sembuh, saudara ya. Karena ditelateni sama anak. Jadi mami itu sayang sekali ya. Nah, meninggal kan baru kemarin ya, 2020 ya. 2020 meninggal. Nah, jadi waktu, saudara, ketika kita memperlakukan orang tua kita ya dengan benar, itu sama seperti kamu memperlakukan Tuhan, saudara. Ya, ketika kamu memperlakukan orang tuamu dengan benar, merawat orang, kamu tuh seperti memperlakukan sesuatu, respekmu sama seperti merespek kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, sekalipun kamu kecewa, sekalipun mama, papa mengecewakanmu, sekalipun, singkirkan dulu semua, lakukan. Dan itulah yang namanya menyenangkan hati Tuhan. Itu. Ya, maaf ya, sekalipun orang tuamu kurang ajar. Tetapi kalau orang tuamu nyuruh kamu bikin salah, misalnya nih maksa kamu kawin sama siapa gitu, tolak. Enggak. Itu bukan menyenangkan orang tua. Karena ada orang tua yang memang kurang ajar, harus diakui. Dulu pernah di sini ya, pernah dijelaskan sama Koden ya, sama Pastor Daniel. Kamu tidak boleh turuti kemauan orang tua yang kamu tahu itu salah. Kamu disuruh pindah agama jadi Islam. Ini kamu sayang sama aku. Saudara dipalak sama orang tuamu sendiri. Ada orang tua yang kurang ajar loh. Orang tuamu Islam lalu maksa kamu masuk Islam untuk kalau kamu itu nanti kamu durhaka sama orang tua. Kamu harus begini, harus begitu. Terus kamu jadi merasa bersalah. Enggak ya. Jangan takut. Ada orang tua yang durhaka, ada orang tua yang kurang ajar. Kamu tidak harus turuti, tetapi kamu harus merawat dia. Beda ya, merawat dengan nurutin. Kamu tidak harus nurutin kemauan orang tuamu kalau itu salah, saudara. Walaupun jarang, tapi ada. Kamu jangan turutin, tapi kamu tetap merawat. Dan kamu harus punya keyakinan yang teguh. Menuruti orang tua berbeda
dengan menghormati dan mengasihinya. Kalau kamu menghormati dan mengasihi, kamu tidak harus nurut. Enggak, kamu dengarkan. Ya, jadi Islam lah, gini ya. Nanti kalau papa meninggal, siapa yang doain papa? Ya, misalnya gitu kan, ada begitu kan. Terus kamu dilarang, apalagi dulu kami kalau misalnya saya nginjili orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, itu kan paling susah, saudara. Kenapa? Nanti siapa yang doain orang tua saya, segala macam, ditakut-takuti kan. Kamu tidak harus turutin yang begituan. Jangan mau ditekan, dimanipulasi oleh orang tuamu dengan alasan kamu kan nanti harus hormat sama orang tua, kamu durhaka. Jangan, saudara. Orang tua jangan pernah minta dihormati sama anaknya. Anak jadi tidak hormat sama kamu, karena kelakuanmu sendiri. Papa mama ya. Cuman ibu-ibu sekalipun suaminya salah, jangan musuhin suaminya. Bapak-bapak sekalipun ibumu salah, jangan anakmu sampai memusuhi istrimu. Ya, orang tua belajar. Jangan paksa anakmu hormat sama kamu. Ya, kamu mengendorse istri, kamu mengendorse suamimu supaya anaknya hormat. Nak, kamu harus sayang sama mama. Tapi jangan bilang, nak, kamu tuh harus hormat sama saya. Jangan pernah ngomong begitu. Karena kamu tahu kalau anak itu tidak hormat, karena ada yang salah dengan kamu. Tetapi anak-anak yang jadi anak, dia mesti ngerti. Ya, sekalipun orang tua bikin salah, kamu hormat, kamu mengasihi, merawat, tanpa kamu ikutin kelakuannya atau ajarannya yang memang salah. Di kelas apostolik nanti saya ajari lebih lengkap lagi mengapa dan harus terusnya. Tapi sekarang kita sampai satu titik. Itulah hatinya Tuhan, saudara. Kalau kamu hatimu benar sama orang tuamu, ya, maka kamu akan diberkati. Katanya kamu akan mewarisi bumi, lanjut panjang umurmu di tanah yang Tuhan berkati. Ya, itulah hati Bapa untuk anaknya, hati Tuhan Yesus ya, hati Bapa kita di sorga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, berikan teladan ya kepada kita. Jadi mulai sekarang ya, kalian semua ayo senangkan hati orang tuamu. Ya, sebelum kamu kasih uang ke gereja, ke yayasan, kamu senangkan orang tuamu dulu. Rawat yang benar. Nah, kalau sudah kamu kasih uangmu ke sini, daripada kamu buat yang lain-lainnya, baru kamu kasih tuh ke Damari, kasih ke Embun Pagi untuk saling tolong-menolong. Ya. Ada lagi, kasih ke saya, jangan lupa, ya kan? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.